Jadi kalau PBNU tetap menolak bahsul masail masalah nasab, ini jangan-jangan dosanya yang akan memikul PBNU. PBNU harus bisa melaksanakan bahsul masail. Karena keilmuan harus kejujuran, sehingga ilmu itu tidak diremehkan. Kenapa? Saya lihat PBNU sampai sekarang ini, kita lihat di YouTube, rasanya masih tidak merasa penting. Kalau tidak mau, ditutup oleh Banser, Ansor, Pagar Nusa, ditutup di PBNU. Ini bangsa Indonesia, NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saudaraku, kaum muslimat, pemirsa Mutakal Channel, rahimakumullah. Barusan kita simak apa yang dinarasikan oleh Bapak ini ya, yang kelihatannya begitu semangat dan menggebu untuk supaya masalah nasab ini dijadikan bahan bahsul masail. Ya, nanti akan diskusikan, ada argumen antara pihak pembatal nasab dan juga yang membela nasab. Cuma ini yang ingin saya komentari, ini narasinya bagi saya ini adalah logika terbalik ya. Bapak ini mengatakan kalau PBNU nolak untuk mengatakan bahsul masail, jangan-jangan nanti dosanya yang menanggung adalah PBNU. Yang menanggung dosanya PBNU. Saya tidak habis pikir atau saya tidak menemukan itu apa maksud Bapak ini itu ya. Kalau PBNU tidak mengadakan bahsul masail, saya takut jangan-jangan dosanya PBNU yang menanggung. Dosa apa yang dimaksud? Dosa pengakuan nasab. Sementara ahlun nasab itu, para nasabun mengakui nasab Alawi. Dan ulama itu yang ahli dalam bidangnya. Didukung dengan sejarah. Kesalahannya di mana gitu? Apa karena nama Ubaidillah itu absen selama 500 tahun kata Pak Imad, di abad 4, 5, 6, 7, dan 8, lalu dikatakan itu adalah tokoh fiktif. Pak Imad kan sudah jelas ya, orang banyak tahu dia itu bukan ahli nasab, hanya penggiat, pengkaji. Dan karya yang berada itu belum pantas disematkan sebagai karya ilmiah. Jadi bagi saya ini narasi yang terbalik ya. Seharusnya mereka yang ngotot ingin menjadikan ini sebagai bahan bahsul masail masalah nasab, itu ya mereka harusnya takut menanggung dosa, akan memasakkan sesuatu yang batil seakan-akan itu hak. Ya, batil dalam pandangan ulama tentunya. Ya. Kenapa? Karena ulama nasab yang itu mengakui nasabnya Ba'alawi. Terus juga disampaikan juga katanya narasi itu harus dengan kejujuran. Kalau ditutupi, khawatirnya ilmu itu akan diremehkan. Nah, justru Pak Imad ini dalam pandangan saya ya, dan saya yakin banyak orang yang sepaham dengan saya, Pak Imad ini merusak konstruksi keilmuan. Bagaimana dia bukan seorang nasabah, bukan ahli dalam bidang nasab, membuat kaidah sendiri, comot sana, comot sini, lalu dijadikan sebuah kitab pusaka, semua yang berbeda dikatakan salah. Nah, justru inilah yang saya anggap itu tidak jujur dalam keilmuan. Kalau jujur seharusnya yang pantas bicara itu orang yang ahli nasab. Baru nanti itu perbedaan itu dipertimbangkan. Apple to apple kata orang bilang itu. Pantas gitu ya, dibanding-bandingkan. Karena memang ahli, sama-sama ahli. Nah, kalau ini orang yang bukan ahli disandingkan dengan yang ahlinya. Sangat lucu. Nggak masuk akal gitu loh. Nah, ini saya kira logika yang terbalik yang dipakai oleh Bapak ini ya. Narasi yang seharusnya diarahkan pada diri ya, pada kelompok mereka. Gitu. Nah, yang terakhir ini yang saya tidak habis pikir, kok sampai mengerahkan ansor-bansor ya, menggeruduk PBNU supaya mengadakan ini.
Ini kan cara-cara yang tidak elegan ya, tidak apa namanya, tidak beretika gitu. Tidak ada ya dalam sejarah itu seperti ini gitu ya. Banser menggeruduk PBNU. Justru ini yang merusak NU seperti ini nih cara-cara yang dipakai. Lagi pula kan sudah tradisi NU ya, kalau mengadakan bahsul masail apa? Ma qala Allah wa ma qala rasuluhu. Wa ma qala kitab kuning gitu loh. Ya kitabnya orang apa NU kan ada 3, Al-Quran, hadis, dan kitab kuning. Walaupun sebenarnya ini ya bahasa guyon ya, bahasa canda. Bahwa kitab ini sebenarnya itu kan penerjemahan, sarahan daripada 2 kitab pusaka ini, Al-Quran dan hadisnya Rasulullah SAW. Yang pada hakikatnya ya dasar hukum kita kan 4. Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Ijma itu apa? Dituangkan dalam kitab kuning. Nah, kalau ini umpamanya masalah itu dibahsul masail kan ya, didiskusikan. Lalu bagi kalian pembatal nasib itu nanti rujukannya apa? Nanti rujukannya apa? Qala Imaduddin begitu. Siapa Imaduddin? Bukan dari nasab dijadikan rujukan. Jadi lelucon, Pak. Ini justru akan merusak kedisiplinan dalam sejarah NU. Apalagi nanti wa maqala Murad Sukri, tokoh Wahabi. Maqalahu Syekh Mukbil, tokoh Wahabi. Siapa lagi? Kan nggak ada selain Wahabi yang membatalkan nasab habaib, nasab Ba'alawi. Nah ini yang perlu dipikir. Makanya saya bilang itu beberapa narasi Bapak ini semua itu apa? Logika yang terbalik ya. Jadi subhanallah ya, bukan ini saja ya. Mereka bilang membela kebenaran, tapi caranya dengan cara-cara yang salah, yang tidak beretika. Ya. Banyak sekali, apalagi kalau itu kalau kita lihat itu banyak itu fitnah, berita hoak ya, dusta. Yang pada intinya apa? Kesimpulannya semuanya itu apa? Ini mengadu domba antara anak bangsa. Sebenarnya kalau Pak Imaduddin yakin dengan karyanya, cukup dia konsentrasi menyampaikan hujah-hujah yang tertuang dalam karyanya. Dijelaskan, disarahi, berikan edukasi kepada umat. Ini begini dalilnya, ini keliru, ini yang benar. Bukan dawir sana, dawir sini, benar sih dari mimbar ke mimbar, dari panggung ke panggung. Para pemujanya membuat narasi yang macam-macam. Ya, yang akhirnya apa? Banyak sekali narasi mereka itu ternyata berbalik pada diri sendiri. Banyak sekali ungkapan-ungkapan yang apa akhirnya itu senjata makan Tuhan. Jadi kalau saya melihat ini sudah kelewatan ya cara-cara yang dipakai oleh kelompok Pak Imad ini. Ya sudah tidak lagi mengindahkan etika orang timur gitu ya, apalagi NU yang dikenal santunnya. Sekarang coba bisa lihat itu, Kiai besar digoreng, sekelas Resam, Kiai Muftahir juga tidak lepas daripada itu dengan bahasa-bahasa yang tidak beretika. Tua bangka, tukang fitnah, linglung dan lain sebagainya. Tanpa terkecuali semuanya digoreng. Sementara mereka dalam keilmuannya sama seperti saya, sangat minus seperti air, titisan air di tengah-tengah samudra. Jauh dan sangat kecil kita ini di hadapan dulu. Tapi yang saya lihat mereka begitu pede ya, menarasikan dengan kata-kata seperti itu. Itu saja ya. Ya mudah-mudahan kedepannya masalah makin cerah dan terang menderang itu ya. Kebatilan pada saatnya karena hancur dan sirna. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Cepat atau lambat, besok atau lusa, kebatilan pasti akan sirna. Dan Ba'alawi alal haq, di atas kebenaran. Oknum, sampaikan sisikan, itu masalah mereka. Kalau memang permasalahan adalah oknum, kenapa nasab yang harus diserang, yang disasar? Itu saja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.